وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Ahkamul Jabirah sekarang ya. Ahkamul Jabirah ulang lagi sedikit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ahkamul Jabirati. Al-Jabiratu hiya satirun alal udwi tamna'u usul al-ma'i. Pas nyalain gerah. Tamna'u usul al-ma'i. Yang ini panas. Tamna'u usul al-ma'i ila al-basharati hukmuha illam yakhsha ad-darara min naz'iha fayajibu alaihi naz'uha wa illa fala kaifiyatu wudu'i sahibil jabirati yatawadda'u hatta yasila ilal udwi alladhi alaihi satiru athani yatayammamu anil jarihi athalithu yaghsilu as-sahiha minal udwi ar-rabi'u yamsahu bil ma'i ala satiri alladhi ala al-jurhi al-khamisu yukmilu ma baqiya minal wudu'i kaifiyatu ghusli sahibil jabirati
يتخير بين أن يقدم الغسل أولا أو التيمم والأفضل تقديم التيمم ليزيل الغسل أثر التراب كما قال صاحب صفوة الزبد وجنبا خيره أن يقدم الغسل أو يقدم التيمم الحكم إذا أراد أن يصلي فرضا آخر وهو على طهر من قبل الأول في الوضوء عليه أن يتيمم فقط عند النووي وهو المعتمد وعند الرافعي يتيمم ويعيد غسل الأعضاء التي من بعد العضو الذي عليه الساتر الثاني في الغسل يتيمم فقط بالاتفاق كما قال صاحب صفوة الزبد وإن يريد من بعده فرضا ومحدثا فليصلي إن تيمم عن حدث أو عن جنابة وقيل يعيد محدث لما بعد العليل حكم صلاة صاحب الجبيرة من ناحية القضاء فيه تفصيل الأول إذا كان الساتر الجبيرة في عضو من أعضاء التيمم الوجه أو اليدين يجب عليه القضاء مطلقا وإذا كان في غير أعضاء التيمم فننظر الأول إذا كان الساتر بقدر الجرح فيجب عليه أن يغسل جميع الصحيح ويتيمم عن الجريح ويمسح على الساتر بالتراب ويكون المسح ندبا
بالتراب بالتراب لا واجبا لا واجبا ولا قضاء عليه مطلقا والله أعلم بالصواب. Dikit speakernya kurang gede. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Imamul Muallif rahimahullah wa adaman naf'a bihi wa ibarakati ulumihi wa bikum fid darain amin. Qala radhiyallahu ta'ala ankum. Bismillahirrahmanirrahim. Ahkamul jabirati, hukum-hukum al-jabirah. Al-jabirah hiya adalah satirun alal udwi, sesuatu yang menutupi anggota-anggota wudu. Tamna'u wusulal ma'i ilal basyarati, yang mencegah sampainya air wudu ilal basyarati, kepada kulit. Jabirah adalah penutup, sesuatu yang menutupi anggota wudu atau anggota-anggota mandi hadas, mencegah sampainya air kepada kulit. Bisa gip, bisa perban, bisa tansoplas, bisa handiplas. Itu yang disebut dengan al-jabirah. Jadi kalau seandainya ada orang yang pakai gip, yang pakai perban, yang pakai tansoplas, yang pakai handiplas, itulah dalam hukum agama disebut dengan al-jabirah. Bagaimana hukumnya? Hukmuha, hukum al-jabirah, illam yakhshad darara min naz'iha, jika seseorang tidak khawatir bahaya sebab mencopotnya, mencabutnya, fayajibu alaihi naz'uha, maka wajib atasnya untuk mencopotnya, melepasnya. Jadi kalau seandainya ada orang yang pakai gip, yang pakai perban, yang pakai tansoplas, yang pakai handiplas, kalau tidak dia khawatir ada bahaya sebab dia mencabutnya, mencopotnya, maka hukumnya wajib diapain tuh? Dicopot tuh, perbannya dicopot, gipnya dicopot, tansoplas dicopot, kalau seandainya tidak ada bahaya. Wa illa fala, kalau ada bahaya maka nggak ada kewajiban untuk mencopotnya. Jadi lihat dulu, ini dicopot bahaya nggak ini? Ini dicabut bahaya nggak ini? Kalau dibahaya maka tidak ada kewajiban sama sekali untuk mencopotnya, sama sekali tidak ada kewajiban untuk melepasnya. Tapi kalau seandainya tidak ada bahaya sama sekali, maka hukumnya wajib untuk mencopotnya. Jadi al-jabirah adalah sesuatu yang menutupi anggota wudu atau anggota mandi hadas yang mencegah sampainya air kepada kulit. Hukum daripada al-jabirah, jika seseorang tidak khawatir bahaya sebab mencopotnya, mencabutnya, melepasnya, maka hukumnya wajib untuk mencopotnya, melepasnya. Tapi kalau seandainya ada bahaya, tidak ada kewajiban untuk mencopotnya. Kaifiyatu wudu'i sahibil jabirati, tata cara wudu orang yang memakai perban, yang memakai gip, yang memakai tansoplas, yang memakai handiplas. Yang pertama, al-awwalu yatawaddau, ia berwudu hatta yasila ilal udwil ladzi alaihi satiru, sampai ia kepada anggota yang ada di atasnya penutup. Wudu seperti biasa, misalnya tangan yang dipakein tansoplas, maka wudu seperti biasa. Kemudian nanti sampai mana tuh wudunya? Sampai pada bagian yang ada apa yang tadi itu? Yang ada tansoplasnya, yang ada handiplasnya, yang ada gipnya, yang ada perbannya. Kan berarti masih ada hadas. Hadas di bawah apa tadi? Di bawah perban.
di bawah tansoplas, handiplas atau gip. Yang kedua caranya yatayammamu anil jarihi, seseorang melakukan tayammum dari lukanya. Jadi pertama seperti biasa wudhu seperti biasa sampai kepada anggota wudhu yang ada di atasnya as-satir, penutupnya, yang ada tansoplas, yang ada handiplas, yang ada gip, yang ada perban. Sampai di situ kan berarti masih ada di bawah perbannya, di bawah gipnya, di bawah tansoplasnya luka, yang berarti masih ada apa itu? Masih ada hadasnya. Ini bagaimana caranya? Maka dia wajib untuk melakukan tayammum dari luka yang di perbannya, yang dipakaikan tansoplas, handiplas atau dipakaikan gip. Jadi pertama seperti biasa wudhu, misalnya tangannya ada pakai perban, seperti biasa wudhu. Kemudian muka pas sampai tangan, misalnya tangan yang sebelah kanan, pas sampai tangan yang sebelah kanan, biasa yang sehat dipakai apa? Dipakein air wudhu. Kan masih ada perban, perbannya berarti di bawahnya ada luka, lukanya berarti ini masih ada apanya? Hadasnya. Maka tayamumkan untuk bagian luka yang dipakaikan perban tadi. Yang ketiga, yaghsilus sahiha minal udwi, membasuh bagian yang sehat dari anggota wudunya atau dari anggota mandi hadasnya. Yang keempat, yamsahu bil ma'i alas satiril ladzi alal jurhi, menyapu, mengusap dengan air di atas sesuatu yang menutupi lukanya. Jadi pertama wudu seperti biasa, kemudian yang kedua tayammum, yang ketiga membasuh bagian yang sehat, yang keempat dia usap dengan menggunakan air di atas perbannya, di atas gipnya, di atas tansoplasnya. Misalnya tadi tangannya ada perban seperti biasa di wudunya, kemudian pas sampai tangan, bagian yang sehat dipakai apa ini? Pakaiin air wudhu seperti biasa. Kan masih ada perban, perbannya di bawah ada lukanya, lukanya berarti masih ada apanya? Hadasnya itu. Cara mengangkatnya bagaimana? Dia wajib untuk melakukan tayammum. Kemudian selesai tayammum, sudah membasuh bagian yang sehat, maka ambil air lagi, sapuin, usapin di atas apa tuh? Di atas perbannya, di atas tansoplasnya, di atas gipnya, di atas handiplasnya. Ambil gitu doang tuh, diusapin, bukan dibasahin, bukan. Ambil air, diusapin pada bagian yang menutupi luka tersebut. Mau pakai perban atau di atas gip atau di atas tansoplas atau di atas handiplas. Yang kelima, yukmilu ma baqiya minal wudu'i, seseorang menyempurnakan sisa dari anggota-anggota wudunya. Jelas ya? Jadi misalnya tadi tangannya ada luka, kemudian dipakein perban. Seperti biasa wudu, muka pas bagian tangan yang sehat dipakein apa itu? Pakein air seperti biasa. Kan ada perban, perbannya di bawah ada lukanya. Ini lukanya berarti masih ada apanya? Hadasnya. Tayammum dia, tayammum seperti biasa. Ambil tepukan pertama buat muka, ambil tepukan yang kedua buat tangan. Selesai, maka ambil lagi air, kemudian diapain airnya nih? Disapu, diusap pada bagian di atas apa ini? Di atas perbannya, tansoplasnya, handiplasnya, gipnya. Selesai itu, maka lanjutkan lagi basuhan-basuhan, sapuan-sapuan pada masalah wudunya. Kan tadi tangan tuh, berarti habis tangan apa? Kepala atau rambut, kemudian telinga, kemudian kaki. Seperti biasa seperti itu. Jadi pada bagian-bagian yang luka, yang ada perbannya, demikian cara daripada sahibil jabirah berwudunya. Jelas ya? Kemudian bagaimana tata cara mandi hadas bagi orang yang menggunakan perban, bagi orang yang menggunakan gip, bagi orang yang menggunakan handiplas? Cara mandi hadasnya bagaimana?
Kaifiyatu gusli sahibil jabirati, tata cara mandi hadas orang yang menggunakan perban, gib, tansoplas, handiplas. Yatakhayyaru baina an yuqaddimal ghusla awwalan, dia pilih antara mendahulukan mandi hadas terlebih dahulu, awit tayammuma, atau dia mendahulukan tayammum. Jadi boleh dia mandi hadas dulu atau boleh dia bertayamum terlebih dahulu. Silahkan. Orang yang memang dia misalnya perempuan haid, kemudian selesai masa haidnya, dia udah bersih, kemudian pengen mandi hadas, sementara ada bagian yang dipakaikan perban pada tubuhnya. Ini bagaimana cara mandi hadasnya? Silahkan mandi hadas terlebih dahulu, atau diperbolehkan ini perempuan tayamum terlebih dahulu. Afdolnya bagaimana? Wal afdalu taqdimut tayammumi, yang paling utama mendahulukan tayammum terlebih dahulu. Jadi kalau pengen bicara afdolnya, pengen dapat paling utamanya, maka mendahulukan tayammum terlebih dahulu. Tapi tadi silahkan diperbolehkan mandi hadas terlebih dahulu, diperbolehkan, atau tayamum terlebih dahulu juga diperbolehkan. Afdalnya seseorang mendahulukan tayamum. Tujuannya apa? Liyuzilal ghuslu atharat turabi, agar mandi hadasnya dapat menghilangkan bekas-bekas tanahnya. Jadi boleh pilih, silahkan mandi hadas dulu baru kemudian tayamum, atau tayamum dulu baru kemudian mandi hadas. Tapi lebih bagusnya, afdalnya seseorang mendahulukan tayamum. Tujuannya apa? Agar mandi hadasnya dapat menghilangkan bekas daripada tanah yang dia pergunakan sebagai tayamum. Kama qala sahibu Safwatiz Zubadi, sebagaimana dikatakan oleh pengarang kitab Safwatiz Zubad radhiyallahu anhu rahimah, wa junuban khayyirhu an yuqaddimal ghusla au yuqaddimat tayammuma. Keterangannya tadi udah. Jadi orang yang mandi hadas, silahkan dia mandi hadas terlebih dahulu baru kemudian bertayamum, atau silahkan tayamum terlebih dahulu kemudian baru mandi hadas. Afdolnya seseorang mendahulukan tayamum terlebih dahulu, tujuannya agar mandi hadasnya dapat menghilangkan bekas daripada tanah yang dia pakai untuk bertayamum. Jelas ya? Jadi al-jabirah tadi sesuatu yang menutupi anggota wudu atau anggota tayamum yang mencegah sampainya air ke kulit. Hukumnya jika dia tidak khawatir terjadi bahaya, mencabut itu gib, perban, tansoplas, handiplas, maka hukumnya wajib untuk mencabutnya, mencopotnya. Tapi kalau ada bahaya, maka tidak ada kewajiban untuk mencopotnya, mencabutnya. Cara wudu orang yang memakai jabirah bagaimana? Pertama, wudu seperti biasa sampai kepada bagian yang ada gibnya, yang ada perbannya. Yang kedua, tayamum dari luka. Yang ketiga, membasuh bagian yang sehat. Yang keempat, mengusap dengan air di atas perban, gib, tansoplas, handiplas. Kemudian yang kelima, menyempurnakan daripada sisa daripada wudhu yang ada. Cara mandi hadas orang yang memakai perban, gib, tansoplas, handiplas bagaimana? Silahkan dia pilih. Boleh mandi hadas terlebih dahulu baru kemudian tayamum, atau tayamum terlebih dahulu baru kemudian dia mandi hadas. Tapi afdalnya adalah mendahulukan tayamum. Tujuannya apa? Agar mandi hadasnya menghilangkan bekas dari tanah yang dia pergunakan untuk bertayamum. Kemudian al-hukmu idza arada, sepakat lagi dia. Al-hukmu idza arada an yusalliya fardan akhara wa huwa ala tuhrin min qablu. Hukum apabila seseorang ingin sholat fardu yang lain sementara dia dalam kondisi masih suci sebelumnya. Ini bagaimana hukumnya? Kalau seandainya ada orang yang ingin sholat fardu yang lain sementara dia dalam kondisi suci sebelumnya, ini bagaimana? Belum batal sama sekali, sementara dia pengen sholat fardu yang lainnya. Al-awwalu, yang pertama, fil wudu'i, pada masalah wudu, alaihi an yatayammama faqat inda Nawawi
baginya atasnya bertayamum saja menurut pendapat Al-Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi rahimahullah wa huwal mu'tamad. Inilah pendapat yang mu'tamad, yang kuat. Jadi ada orang yang pakai jabirah, pakai gip, pakai perban, tansoplas, handiplas, belum batal. Zuhur misalnya, zuhur masuk dia wudu, kemudian dia pakai jabirah. Tadi caranya itu seperti biasa, dia wudu bagian yang sehat, bagian yang ada perbannya, maka dia bertayamum, kemudian diambil air, diusapin di atas gipnya, perbannya. Setelah itu dia sempurnakan wudunya secara sempurna sampai habis. Kemudian zuhur udah selesai dikerjain, masuk waktu asar. Sementara ini orang belum apa? Belum batal. Nah, ini bagaimana? Pendapat para ulama yang pertama adalah pendapat daripada Al-Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi rahimahullah, pendapat yang mu'tamad, bahwasanya orang itu wajibnya hanya bertayamum saja. Jadi tidak ada kewajiban untuk apa? Untuk wudu, yang wajib hanya bertayamum saja. Wa indar Rafi'i, yang kedua menurut Al-Imam Ar-Rafi'i radhiyallahu an, ia tayammamu, dia bertayamum, wa yu'idu ghuslal a'dha'i allati min ba'dil udwi alladhi 'alaihi satiru, dan dia mengulang basuhan-basuhan anggota-anggota yang setelah anggota yang ada di atasnya penutup. Jadi seperti biasa dia tayamum, kemudian diulang lagi basuhan anggota-anggota wudu setelah yang ada gipnya, setelah yang ada perbannya, setelah yang ada tansoplasnya. Misalnya tangannya, tangan sebelah kiri ada perbannya, tangan sebelah kiri ada perbannya. Kan tadi pendapat yang pertama dari pendapat Al-Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi rahimahullah, orang tersebut tidak ada kewajiban kecuali hanya bertayamum saja. Pendapat yang kedua, tayamum, kemudian ulang basuhan-basuhan daripada anggota wudunya yang ada apanya? Yang ada gipnya, yang ada perbannya, yang ada tansoplasnya, yang ada handiplasnya. Speaker jeleknya. Capek, kalau jelek capek speaker ngajarnya. Jadi yang pertama itu. Jadi pertama itu hukum bagi orang yang pengen sholat fardu yang lain sementara dia belum batal pada masalah wudu. Menurut pendapat daripada Al-Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi rahimahullah, orang tersebut kewajibannya hanya bertayamum saja. Yang kedua adalah menurut pendapat daripada Al-Imam Ar-Rafi radhiyallahu an, dia bertayamum dan diulang lagi basuhan anggota-anggota yang setelah anggota yang ada di atasnya perban, gip, tansoplas, handiplas. Jelas ya? Jadi tadi itu zuhur belum batal. Tadi caranya seperti itu, dia pakai perban, masuk waktu asar. Maka pendapat yang pertama, pendapat dari Al-Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi rahimahullah, orang tersebut kewajibannya hanya bertayamum saja. Pendapat yang kedua, pendapat daripada Al-Imam Ar-Rafi radhiyallahu an, tayamum, kemudian ulangin basuhan anggota-anggota yang setelah anggota yang dipakaikan perban, gip, tansoplas, handiplas. Tadi contohnya, tangannya dipakein perban, kemudian zuhur masuk, dia wudu seperti tadi, wudunya sahibil jabirah, selesai zuhur, masuk waktu asar. Pendapat yang pertama tadi, pendapat dari Al-Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi rahimahullah, orang tersebut wajibnya hanya bertayamum saja. Pendapat yang kedua, pendapat dari Al-Imam Ar-Rafi radhiyallahu an, dia bertayamum, kemudian ulangi basuhan yang setelah anggota wudu yang dipakaikan perban, gip, tansoplas, handiplas. Tadi contoh tangan, asar masuk, maka dia bertayamum, kemudian bukan dari awal lagi, bukan, tapi kan habis tangan apa tadi? Kepala, langsung kepala, telinga, kaki, habis sudah tuh. Jadi bagian-bagian yang sebelum daripada bagian yang dipakaikan jabirah, perban, gip, tansoplas, handiplas, tidak ada kewajiban sama sekali untuk dibasuh. Jelas ya? Ini pendapat yang kedua daripada pendapat Al-Imam Ar-Rafi'i radhiyallahu an. Itu pada masalah wudu.
bagi orang yang belum batal wudunya. Yang kedua, fil ghusli, pada masalah mandi hadas, yatayammamu faqat bil ittifaqi, bertayamum saja yang disepakati oleh para ulama. Misalnya tadi asar dia perempuan misalnya udah selesai dari darah haidnya, udah bersih, kemudian ini perempuan mandi hadas asar, mandi hadas seperti sahibil jabirah, kemudian mandi hadas kan tadi boleh pilih, silahkan mandi hadas dulu baru kemudian tayamum, atau tayamum terlebih dahulu baru kemudian mandi hadas. Tapi afdalnya seseorang tayamum terlebih dahulu baru kemudian mandi hadas, karena tujuan tadi apa? Agar mandi hadasnya dapat menghilangkan bekas daripada tanah atau debu yang dipakai untuk bertayamum. Kemudian maghrib masuk, sementara dia belum apa tadi? Belum batal. Sementara belum apa? Belum batal. Maghribnya udah masuk. Maka yang wajib adalah hanya bertayamum saja yang disepakati oleh para ulama. Lain ya, pada masalah mandi hadas dan pada masalah tadi apa? Pada wudu. Kalau masalah wudu tadi dia belum batal, zuhur udah wudu, sahibil jabirah dia wudu seperti cara yang disebutkan di atas. Selesai zuhur masuk waktu asar. Pendapat yang pertama, pendapat dari Al-Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi rahimahullah, beliau mengatakan bahwasanya kewajiban orang tersebut hanya apa? Bertayamum saja. Pendapat yang kedua, bertayamum dan dia ulang basuhan anggota yang setelah di atasnya dipakaikan perban, gib, tansoplas, handiplas. Jelas ya? Ini pada masalah apa? Wudu. Pada masalah mandi hadas bagaimana? Misalnya tadi asar dia mandi hadas, ini perempuan sudah haidnya sudah bersih, dia mandi hadas, kemudian dia pilih tayamum dulu baru kemudian apa? Mandi hadas. Dia ambil yang afdalnya. Selesai asar, salat asar, masuk waktu maghrib, ternyata di maghribnya ini perempuan belum batal apanya? Belum batal wudunya. Masuk waktu maghrib, maka kewajiban ini perempuan hanya apa? Bertayamum saja yang disepakati oleh para ulama. Jelas ya? Kama qala sahibu Safwatiz Zubadi. Jadi dua kerjaan ya. Kalau sahibul jabirah dua kerjaan, wudu juga, tayamum juga, mandi hadas juga, tayamum juga. Ini bagi orang yang disebut dengan sahibul jabirah, orang yang memakai perban, memakai gib, tansoplas atau handiplas. Ulang lagi ya biar paham ya. Jabirah adalah sesuatu yang menutupi anggota wudu, anggota mandi hadas, yang mencegah sampainya air kepada kulit. Hukumnya jika dia tidak khawatir bahaya mencopotnya, maka hukumnya apa? Wajib mencopotnya. Kalau seandainya ada bahaya, maka tidak ada kewajiban untuk mencopotnya. Cara wudu orang yang menggunakan jabirah, pertama wudu sampai kepada anggota yang ada di atasnya, gib, perban, tansoplas, handiplas. Yang kedua bertayamum. Yang ketiga membasuh bagian yang sehat. Yang keempat menyapu dengan air di atas gib, perban, tansoplas, handiplas. Yang kelima menyempurnakan sisa daripada wudunya. Cara mandi hadas orang yang menggunakan jabirah, silahkan dia pilih mandi hadas terlebih dahulu kemudian tayamum. Yang kedua tayamum terlebih dahulu baru kemudian mandi hadas. Afdalnya yang mana? Afdalnya tayamum terlebih dahulu baru kemudian mandi hadas. Tujuannya apa? Agar mandi hadasnya menghilangkan bekas daripada tanah atau debu yang dia pergunakan untuk bertayamum. Kemudian hukum salat orang yang belum batal, salat fardu yang lain yang orang ini belum batal, yang tadi orang ini menggunakan jabirah. Maka pendapat yang pertama pada masalah wudu, pendapat daripada Al-Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi rahimahullah, orang tersebut kewajibannya hanya apa? Bertayamum saja. Zuhur masuk, dia pakai jabirah, pakai perban, pakai gib, pakai tansoplas, handiplas, maka ini orang wudu seperti sebagaimana yang disebutkan. Dia menggunakan jabirah, perban, tansoplas, handiplas, maka dia seperti tadi wudunya, wudu juga, tayamum juga.
masuk waktu zuhur selesai, asar masuk lagi, sementara ini orang wudunya belum apa? Belum batal. Maka kewajiban yang pertama, pendapat yang pertama dari Al-Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi rahimahullah, orang ini hanya wajib apa? Bertayamum saja. Ini pendapat yang kuat, yang mu'tamad. Pendapat yang kedua, pendapat dari Al-Imam Ar-Rafi radhiyallahu an, orang ini wajib pertama apa? Bertayamum. Yang kedua, mengulang basuhan setelah anggota yang dipakaikan apa? Dipakaikan perban, ghib, tansoplas atau handiplas. Pada masalah mandi hadas bagaimana? Ada orang yang mandi hadas, misalnya asar, masuk waktu asar dia mandi hadas, dia pilih tayamum terlebih dahulu baru kemudian mandi hadas. Kemudian dia sholat asar seperti biasa, masuk waktu maghrib, wudunya belum batal, maka kewajiban orang ini hanya apa? Bertayamum saja, yang disepakati oleh para ulama. Jelas ya? Kemudian hukmu sholati sahibil jabirati min nahiyatil qada'i. Hukum sholat orang yang menggunakan jabirah. Ini bagaimana hukum sholatnya? Ini orang pakai perban, pakai ghib, pakai tansoplas, pakai handiplas. Qadanya bagaimana ini orang? Fihi tafsilun, padanya ada rincian hukum dari para ulama. Yang pertama, idza kana satiru al-jabiratu fi udwin min a'dha'it tayammumi, apabila penutupnya, jabirahnya, tansoplas, handiplas, ghib, kemudian perban, adanya di anggota tayamum, yaitu al-wajhi awil yadaini, muka dan dua tangan atau dua tangan, yajibu alaihil qada'u mutlaqan, wajib atasnya mengqadha salatnya secara mutlak. Ini yang pertama nih. Jadi kalau seandainya ada orang yang pakai perban, yang pakai ghib, yang pakai tansoplas, handiplas, sementara pakainya di anggota apa? Tayamum. Anggota tayamum hanya dua. Yang pertama muka, yang kedua kedua tangan. Ada orang pakai perban misalnya di mukanya, atau ada orang pakai ghib di tangannya. Kemudian ini bagaimana hukum sholatnya itu? Dikarenakan pakai ghibnya, perbannya di anggota tayamum, muka dan atau kedua tangan, maka sholatnya secara mutlak wajib untuk diapakan? Untuk diqadha. Diingetin tuh ya. Jadi kalau ente pakai perban, pakai tansoplas, handiplas, pakai ghib di muka atau di kedua tangan, maka hukum sholatnya nanti setelah sembuh wajib untuk diqadha secara mutlak. Jelas ya? Yang kedua, ats-tsani, wa idza kana fi ghairi a'dha'it tayammumi fananzuru, maka jika jabirahnya, perbannya, ghibnya, tansoplasnya, handiplasnya bukan pada anggota tayamum selain itu, selain muka atau selain kedua tangan, fananzuru, maka kita perhatikan, kita lihat. Al-awwalu, yang pertama, idza kana satiru biqadril jurhi, apabila penutupnya, perbannya, tansoplasnya, ghibnya, handiplasnya hanya sekedar lukanya saja, jadi lukanya berapa senti, perbannya sama udah segitu, jadi nggak lebih sama sekali, ghibnya, tansoplasnya, handiplasnya sesuai dengan apanya? Dengan lukanya. Fayajibu alaihi an yaghsila jami'as sahihi, maka wajib orang tersebut membasuh semua bagian yang sehat. Wa yatayammama anil jarihi, yang kedua wajib bertayamum untuk luka yang dipakaikan perban. Yang ketiga, wa yamsaha 'alas satiri biturabi, wajib menyapu di atas ghibnya, perbannya, tansoplasnya, handiplasnya menggunakan tanah. Ingat lain tuh, bukan pakai apa? Bukan pakai air, tapi pakai apa? Pakai tanah, hukumnya wajib.
wa yakunul mashu nadban biturabi la wajiban, menyapunya sunnah menggunakan tanah, la wajiban bukan wajib, wala qada alaihi mutlaqan dan tidak ada kewajiban atasnya secara mutlak atas salat yang dikerjakannya. Jadi kalau seandainya perbannya, gibnya sekedar lukanya saja, kewajiban yang pertama tadi dia basuh semua bagiannya apa? Yang sehat. Yang kedua, bertayamum untuk luka yang dipakaikan apa? Perban, tansoplas, handiplas, gip. Yang ketiga, menyapu dengan tanah di atas perbannya, di atas tansoplasnya, di atas handiplasnya. Jelas ya? Jadi ulang lagi, orang yang menggunakan jabirah dari segi kodoknya, kodok salatnya, kalau perbannya, gipnya, tansoplasnya ada di anggota tayamum yaitu wajah dan dua tangan, maka sholat yang fardunya wajib untuk diqadha secara mutlak. Tapi kalau seandainya gipnya, perbannya, tansoplasnya, handiplasnya bukan pada anggota tayamum, maka lihat dulu apabila seandainya gipnya, perbannya, tansoplasnya yang menutupi sekedar lukanya saja, maka ini orang wajib yang pertama apa? Membasuh semua bagian yang apa? Yang sehat. Yang kedua, bertayamum dari bagian yang apa? Yang luka yang ada di atasnya perban. Yang ketiga, menyapu di atas perbannya, di atas gipnya menggunakan apa? Menggunakan tanah. Dan qadanya tidak ada, dan sholatnya sama sekali tidak ada kewajiban untuk diqadha secara mutlak. Itu kalau seandainya gipnya, perbannya hanya sekedar apanya? Sekedar lukanya saja. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جد لنا بالإجابة إلهي توسلنا بقرآنك الكريم تنور بصيرتي وسمعي ومخلتي وتلهمني رشدي وترزقني علم اليقين توفقني لحسن عبادتي بأسمائك الحسنى تجود بتوبة نصوح تغفر لي ذنوبي وزلتي وتنظرني في كل حال ولمحة تنجي بها من هول يوم القيامة وبالمصطفى الرسول تشرح لصدري تيسر لأمري وتكشف كربتي وبالأنبياء والملائكة الكرام تحقق بالتقوى وإدراك غايتي بهم وبالأولياء تلحقني بهم وذريتي وشيعتي
عني كل شر بحقهم وشر لشر من إنس وجنة بفضلي لا بشرني بحسن خواتمي وبالرحمة ادخلني بدار الإقامة عليهم من المولى صلاة وتسليم ورضوان استجب إلهي مناجاتي إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جل لنا بالإجابة يا من الخائفين آمنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف سألت الله بارينا يبلغنا أمانينا سألت الله بارينا يبلغنا أمانينا ويذهب مننا الأقدار بجاه المصطفى المختار ويذهب مننا الأقدار بجاه المصطفى المختار بجاه المصطفى المختار سألت الله بارينا يبلغنا أمانينا سألت الله بارينا يبلغنا أمانينا ويذهب مننا الأقدار بجاه المصطفى المختار ويذهب مننا الأقدار بجاه المصطفى المختار بجاه المصطفى المختار سألت الله بارينا يبلغنا أمانينا سألت الله بارينا يبلغنا أمانينا ويذهب مننا الأقدار بجاه المصطفى المختار ويذهب مننا الأقدار بجاه المصطفى المختار بجاه المصطفى المختار اللهم إني استودعتك ما قرأت وما سمعت فاردده إلي إن حاجتي إليه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت
anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah ala ni'amillah, alhamdulillah ala barakatillah, alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah, walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa daraji. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa daraji. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa daraji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.